Kalau kalian tinggal di kota metropolitan seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, pastinya nggak asing lagi ya dengan bus kota. Angkutan umum yang satu ini semakin banyak diperhatikan pemerintah sehingga layanannya terus membaik. Nah, kali ini kita akan membedah pengeluaran para pengguna angkutan umum bila dibandingkan dengan pemakai sepeda motor dan mobil pribadi. Kira-kira hemat mana ya? Analisis Kompas menunjukkan rata-rata biaya angkutan umum per bulan di keempat kota itu Rp241.875. Biaya itu dikeluarkan untuk perjalanan pulang pergi dari rumah di pinggiran menuju tempat kerja dengan jarak 10 km dari pusat kota. Apabila menggunakan sepeda motor, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp1,1 juta per bulan atau sekitar 3,5 kali lipat lebih mahal. Untuk mobil, nilainya bahkan lebih tinggi 15 kali lipat dengan besaran sekitar Rp3,8 juta per bulan. Selain menghitung konsumsi bahan bakar, perhitungan penggunaan kendaraan pribadi ini juga termasuk kredit untuk membeli kendaraan, biaya parkir, pajak, dan ongkos perawatan. Hasil ini didapatkan dengan memilih 4 titik di masing-masing kota dengan jarak 10 km dari pusat kota. Mengacu pada Bank Dunia, total biaya transportasi idealnya tak lebih 10% dari total penghasilan. Kenyataannya, biaya transportasi dengan sepeda motor di 4 kota itu jauh melampaui ambang batas. Warga Surabaya dengan upah minimum regional Rp4,3 juta harus merelakan 23,1% penghasilannya untuk biaya transportasi dengan sepeda motor. Di Semarang, ongkos bulanan sepeda motor adalah 40,2% penghasilan UMR Rp2,3 juta. Sementara warga Bandung menghabiskan 37% dari UMR Rp3,7 juta untuk membiayai transportasi dengan sepeda motor. Paling besar, yakni lebih dari separuh penghasilan UMR atau 60% harus ditanggung warga Yogyakarta. Di sisi lain, pengguna angkutan umum bisa menekan biaya transportasi. Bandung, yang memiliki biaya transportasi umum terbesar, hanya menghabiskan sekitar 10,9% dari UMR. Namun angka ini hanya dapat dicapai apabila rumah pengguna angkutan umum ini berada dekat dari simpul maupun jalur angkutan umum. Kalau kamu tinggal di luar area yang tercakup layanan angkutan umum, maka biaya angkutan umum dapat melonjak 18 hingga 55% lebih mahal. Sayangnya, hasil analisis spasial Kompas menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terlayani angkutan umum dengan baik. Bus kota di Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta kualitasnya juga belum memadai. Sebagian layanan pengumpan ditopang oleh angkot konvensional yang seadanya. Ini nih yang bikin orang malas pakai angkutan umum atau harus merogoh kocek lebih dalam lagi kalau mau naik angkutan umum saban hari. Dari 4 kota tersebut, cakupan terbaik ditemukan di area Bandung Raya, sebanyak 3,8 juta jiwa atau 79,3% dari total penduduk padat di area itu sudah terjangkau transportasi umum. Kemudian disusul Yogyakarta sebesar 1 juta jiwa atau 74,4%. Semarang Raya 1,7 juta jiwa atau 62,1%. Dan terakhir Surabaya Raya 2,7 juta jiwa atau 58,6%. Temuan ini diperoleh dari analisis tumpang susun sejumlah peta. Di antaranya, peta sarana transportasi umum berupa titik-titik halte bus rapid transport,
atau BRT, teman bus, stasiun kereta lokal, serta rute angkutan kota. Persoalan lain yang masih mendera angkutan umum adalah waktu tempuh yang lebih lama, sekitar 133,6% dibandingkan berkendara dengan sepeda motor. Apabila perjalanan dengan sepeda motor membutuhkan waktu 1 jam, angkutan umum membutuhkan sekitar 2 jam 20 menit di rute yang sama. Sekarang kita dengar apa alasan warga metropolitan pakai angkutan umum yuk. Akibat travel harness yang di Cilenyi tutup. Sebenarnya tujuan saya mau ke Pasteur. Karena harnessnya tutup, alternatif pulang hanya ya Dampini. Tapi resikonya saya berhentinya di sini. Kenapa nggak naik motor? Ya santai aja mas. Lebih santai aja. Oh, lebih santai. Iya. Kalau naik motor emangnya kenapa mas? Ya enggak sih mas. Mau jalan-jalan gitu mas, kota-kota. Oh, siap. Jogja naik nopo? Dulu pernah pakai motor sih mas, cuma setelah kecelakaan 2 kali udah jarang bawa motor. Oh. Pernah tabrakan sama kecelakaan 2 kali. Siap. Ya terus pakai trans. Kayaknya lebih enak naik angkot, Enaknya kenapa dulu? nggak capek. Lah kalau biayanya bukannya naik motor lebih murah bu? Iya sih. Nah, inisiatif penciptaan layanan angkutan umum berbasis bus di keempat kota metropolitan ini sebetulnya diapresiasi Direktur Institute for Transportation and Development Policy atau ATDP Short Ace Asia Faila Sufa. Pemerintah dinilai sudah meyakini transportasi umum yang baik sebagai bentuk pelayanan publik yang harus ada di sebuah kota, sehingga mereka rela menggelontorkan subsidi yang besar. Meski demikian, Faila menilai masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan angkutan umum. Salah satu yang bisa dilakukan ialah dengan menggandeng bisnis angkot yang telah terlebih dulu hadir dibandingkan bus milik Pemda. Dengan menggandeng angkot, maka jangkauan transportasi umum di lokasi yang tidak terjangkau bus bisa terlayani oleh angkot. Bagaimana mengintegrasikan atau empowering dari angkot existing untuk nanti ke improvement apapun yang akan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lakukan gitu. PR-nya sangat besar memang. Karena selain yang pertama pasti kapasitasnya mereka gitu. Kadang-kadang angkot itu yang punya bukan kayak koperasi kayak di Jakarta gitu, bukan. Tapi bisa-bisa individual gitu karena udah nggak menguntungkan lagi. Jadi saya yang punya angkot, saya yang nyetir juga gitu. Jadi kayak kapasitasnya mereka, pemodalannya mereka gitu. Kan kalau mereka nanti diimprove, contohnya nih kayak Jaklingko, dia harus membentuk suatu badan kan, atau kooperatif kan, atau koperasi gitu. Jadi hal seperti itulah yang harus di-nurture pemerintah gitu. Jadi kayak karena itu juga hajat hidup orang banyak juga gitu. Jika perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum terus dilakukan, bukan tidak mungkin di masa mendatang masyarakat akan lebih terbiasa menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Memakai bus atau angkot pun terasa nyaman, cepat, dan terjangkau. Kalau kamu gimana? Sudah pakai angkutan umum? Share ya di kolom komentar.